Halo, selamat malam. Nama saya Vincent, NPM saya adalah 1811266 dan kelas saya adalah 4 MNME. Jadi yang akan saya bahas hari ini adalah pengaruh kebijakan fiskal dan moneter untuk kegiatan ekspor di masa pandemik COVID-19 di Indonesia. Jadi pertama-tama saya akan memulai dengan abstrak. Pada saat ini dunia sempat dikagetkan dengan tersebar wabah virus yang dimulai dari negara Cina. Virus ini bernama COVID-19 dan merupakan salah satu virus yang penyebarannya sangat cepat. Jadi ini juga sudah tersebar ke ratusan negara. Akan tetapi setiap negara yang terjangkit virus ini juga mengambil tindakan yang cukup cepat dalam penyebaran virus COVID ini. Walaupun virus ini tidak separah virus flu burung, tetapi virus ini juga sangat berbahaya kepada penduduk lansia atau lanjut usia atau yang memiliki penyakit jantung, diabetes, ataupun penyakit lain yang berbahaya. Sebuah cara untuk memberhentikan tersebarnya virus ini yaitu dengan membuat social distancing. Jadi social distancing ini bertujuan untuk mencegah orang yang berpenyakit untuk melakukan kontak fisik secara langsung kepada orang yang masih sehat atau yang belum tertular virus tersebut. Perkembangan ekspor di Indonesia mengalami keburukan di masa pandemi COVID-19. Dan selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Poin A, latar belakang. Perkembangan ekspor di Indonesia juga mulai mengalami keburukan di masa pandemi COVID-19. Sejak awal tahun ini, kegiatan ekspor mulai turun walaupun di bulan Februari dan Maret sempat terjadi kenaikan, namun di beberapa bulan kemudian terjadi penurunan lagi. Negara-negara yang menjadi tujuan utamanya pasar ekspor di Indonesia seperti Amerika Serikat, Cina, India, dan Singapura semuanya mengalami masalah ekonomi yang berakibat pada kontraksi demand produk Indonesia yang selama ini dieksporkan. Mengingat bahwa negara Cina merupakan negara perekonomian terbesar kedua seluruh Indonesia dan itu merupakan mitra dagang paling utamanya Indonesia, maka terguncangnya perekonomian Cina akan sangat mempengaruhi perekonomian dunia dan salah satunya termasuk Indonesia. Apabila ekonomi Cina mengalami kelambatan sebesar 12%, maka akan berdampak pada menurunnya ekonomi sebesar 0,1 sampai dengan 0,3 terhadap ekonomi Indonesia. Dan Cina merupakan mitra dagang utamanya negara Indonesia dan negara asal impor dan tujuan ekspornya nominasi tersebar Indonesia. Penyebaran wabah COVID-19 ini telah membuat banyak kegangguan dalam operasional bahan baku di dalam Indonesia. Poin B, tujuan. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal dan moneter untuk kegiatan ekspor di masa pandemik COVID-19 di Indonesia. Poin C, manfaat. Untuk menambah wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai penelitian ini. Kedua, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini sebagai strategi marketing yang bermanfaat dan dapat dipelajari sebagai pemasukan untuk kedepannya. C, untuk membantu menulis memahami pengaruh kebijakan fiskal dan moneter untuk kegiatan ekspor di masa pandemi COVID-19 ini. Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat malam. Selanjutnya itu ada bab 2, tinjauan pustaka. Dibagi menjadi dua, yaitu ada landasan teori sama teori perubahan menurut Lewin. Landasan teori menurut kebijakan moneter merupakan kebijakan yang arahkan perekonomian makro pada kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah jumlah uang tersebar. Kebijakan moneter ini biasanya dilakukan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal ini merupakan suatu kebijakan yang diberikan pemerintah dengan memanfaatkan penerimaan dan pengeluarannya melalui subsidi dan teks dengan mengarahkan perekonomian makro ke tahap kondisi yang lebih baik. Kebijakan fiskal biasanya dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan beberapa instrumen, yaitu yang pertama itu ada operasi pasar terbuka. Cara untuk melakukan kebijakan moneter dengan instrumen ini adalah dengan membeli atau menjual surat berharga pemerintah. Ketika mau menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan memberi surat berharga dari masyarakat. Sebaliknya, jika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menjual surat berharga kepada masyarakat. Yang kedua itu ada fasilitas diskonto. Cara mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan memonopoli tingkat suku bunga bank sentral pada bank umum. Untuk menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah menurunkan tingkat bunga banknya.
Dan sebaliknya, untuk mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah meningkatkan tingkat bunga bank sentral. Yang ketiga itu ada rasio cadangan wajib. Instrumen ini mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui cara mainnya tingkat cadangan dana perbankan yang disimpan oleh pemerintah. Untuk menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat cadangan dana. Dan sebaliknya untuk mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah meningkatkan cadangan dana. Yang terakhir itu ada imbauan moral. Kebijakan ini dilakukan dengan cara memberikan himbauan kepada para pelaku ekonomi. Sebagai contoh, memberikan himbauan kepada perbankan untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kredit ketika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan ketika ingin meningkatkan jumlah uang beredar, contoh himbauan yang dapat dilakukan adalah dengan cara menyuruh perbankan untuk meminjam uang ke bank sentral. Selanjutnya yang kedua itu teori perubahan menurut Lewin. Menurut Lewin tahun 1951, seseorang mengadakan sebuah perubahan harus memiliki konsep tentang perubahan yang terdapat dalam proses perubahan agar proses tersebut mencapai tujuan yang ada. Tahapan tersebut antara lain yaitu yang pertama itu ada tahapan pencairan atau unfreezing. Pada tahap ini semua orang mulai sadar kalau mereka harus beradaptasi dan merubah perubahan yang lebih efektif untuk memperbaiki keadaan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua itu ada tahapan bergerak atau moving. Pada tahap kedua ini membuat aturan-aturan dan protokol penanggulangan COVID-19 untuk melawan virus di masa pandemi ini, di mana semua orang dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru ini dan mereka juga harus menerapkan protokol pencegahan penularan virus dalam setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dan yang terakhir itu, yang ketiga itu ada tahap pembekuan atau refreezing. Pada tahap ketiga ini dengan membuat konsep new normal untuk membawa masyarakat kembali ke kehidupan yang lebih baik dan bagus. Dari teori Lewin ini, perubahan dilakukan dengan langkah yang tepat akan mengubah perubahan dan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus ke depannya. Begitu melakukan new normal dalam membentuk protokol kesehatan dan dapat didukung dengan kesadaran masyarakat untuk tetap patuh pada perintah pemerintah. Maka ini akan menjadi lebih perubahan yang lebih efektif untuk menyesuaikan diri dalam bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, selamat malam. Nama saya Dharma Wira, NPM saya 1841255. Saya dari Prodi Manajemen dari kelas 4 MNME. Nah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari bab 3 ini. Bab 3 ini adalah metodologi pelaksanaan. Nah, dari penelitian kami itu sejak wabah virus corona ini dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO di awal Januari, kondisi ini membuat kepanikan dan menimbulkan kecemasan dan ketakutan di masyarakat. Masyarakatnya bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, karena penyebaran virus corona ini dia terus meningkat sangat pesat. Seiring meluasnya penyebaran virus corona ini, itu membuat WHO juga menyatakan kalau dunia saat ini sedang mengalami kekurangan alat kesehatan dan alat pelindung untuk mengatasi virus corona ini. Nah, hal ini diyakini dengan melonjaknya harga alat kesehatan khususnya masker dan baju pelindung. Hasilnya adalah kedua produk tersebut menjadi langka dan menjadi persediaan yang terbatas. Sejak adanya pengumuman bahwa di Indonesia terdapat 2 orang yang positif corona di awal tahun itu, banyak masyarakat yang mulai kepanikan dan langsung pergi menyerbu ke toko-toko, ke supermarket. Itu semuanya diborong seperti sabun mandi Dettol, hand sanitizer, dan alat-alat kesehatan khususnya masker. Nah, hal ini juga membuat harga masker itu sekarang melambung tinggi dan sangat tidak terjangkau lagi. Nah, karena itu pemerintah itu dia melarang untuk melakukan ekspor alat kesehatan lagi ke luar negeri. Hal ini itu dilakukan biar meminimalisir stok yang di dalam negeri.
stok di dalam, biar kita ada stok dulu di dalam negeri. Itu biar kita kita lebih aman dulu. Nah, alat-alat kesehatan yang dilarang berupa antiseptik, bahan baku masker, bahan pelindung diri, dan masker. Nah, larangan ini bersifat sementara sampai produksi masker tuh di Indonesia tuh stabil, baru kita akan membuka kembali. Pemerintah juga mempertegas larangan tersebut dengan menuangkannya ke dalam sebuah undang-undang guna mencegah eksportir yang masih nakal melakukan kegiatan ekspor untuk mencari keuntungan yang berkali-kali lipat. Larangan tersebut tuh terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang larangan untuk sementara yang ekspor antiseptik, bahan baku, masker, alat pelindung diri, dan masker berdasarkan pasal 3 eksportir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya eksportir yang masih mengirim produknya ke luar negeri akan diberi sanksi. Nah, sanksi itu bisa bisa berupa pidana penjara selama 5 tahun atau dengan denda uang 5 miliar rupiah. Nah, hal ini terdapat pada pasal 112 Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi mendagangkan barang atau jasa dilarang untuk setiap pelaku usaha yang sebagaimana tercantum di pasal 36 dipidana dengan hukum penjara 5 tahun atau dipidana denda pembayaran 5 miliar rupiah. Nah, larangan tersebut telah sah dan berlaku hingga 3 bulan ke depan. Tepatnya sampai tanggal 30 Juni 2020. Dan yang melanggar janji tersebut akan dikenakan sanksi sesuai yang telah disahkan sebelumnya. Nah, itu B, ada objek penelitian. Objek perolehan data ini dari media massa yang berupa kegiatan ekspor masker di masa pandemi COVID-19 di Indonesia ini. C, ada teknik pengambilan sampel. Populasi dan sampel dalam penilaian ini adalah yang diperoleh dari media massa yang berupa kegiatan ekspor masker di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Jenis dan data sumber, dan dalam penelitian jenis data yang akan digunakan merupakan data terbaru yang berupa kegiatan ekspor masker di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang E, teknik pengumpulan data. Pada studi pengumpulan data dan dokumentasi penelitian yang berupa kegiatan ekspor masker di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, bagaimana organisasi melakukan manajemen perubahan di saat sekarang dengan menggunakan pendekatan Lewin's Plan? Dilihat dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sistem, dan lain-lain. Nah, kalau Lewin's Plan itu dia ada 3, unfreezing, changing, dan refreezing. Yang pertama tuh unfreezing. Unfreezing itu waktu pertama kali COVID-19 masuk ke Indonesia, organisasi di Indonesia tuh belum banyak yang menerapkan sistem baru karena belum menyadari dampak dari corona ini dan masih melakukan aktivitas dengan normal. Terus seiring waktu yang positif corona tuh mulai meningkat dan organisasi di Indonesia tuh mulai menyadari akan dampak yang akan dihadapi dan mulai membuat perubahan. Nah, yang kedua itu changing. Changing itu organisasi di Indonesia tuh dia mulai melakukan sistem work from home untuk karyawannya biar melakukan aktivitas kerja di rumah, meeting di rumah, memakai Zoom atau apa dengan supaya menjaga jarak antar sesama biar meminimalisir tingkat terjangkitnya COVID-19 ini. Dan banyak perusahaan yang mengalami kerugian sehingga ada juga perusahaan yang tidak bisa membayar gaji karyawannya dan terpaksa untuk memberhentikan karyawan di perusahaannya. Nah, ketiga itu refreezing. Refreezing ini kan belum lama ini tuh sudah diterapkan sistem baru sama pemerintah, yaitu new normal, di mana kita beraktivitas seperti biasa tapi dengan protokol kesehatan dari COVID-19 ini. Tapi sudah banyak perusahaan yang kembali mempekerjakan karyawannya di kantor dengan beberapa syarat. Kita harus memakai masker, cek suhu dulu sebelum masuk kantor, menjaga diri agar tetap fit, rajin mencuci tangan, dan juga harus social distancing, tetap menjaga jarak antara satu sama lain. Baik, segitu saya presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erlinda. Jadi dalam bab 4 ini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu kebijakan fiskal dan moneter.
dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi di bidang fiskal ini, pemerintah tuh melakukan kebijakan focusing kegiatan dan realokasi anggaran. Jadi untuk itu Presiden RI atau Joko Widodo ini menerbitkan Impres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, wali kota mempercepat refocusing kegiatan realokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa penanganan COVID-19 ini. Dan untuk kebijakan moneternya yang diambil tuh harus sebanding dengan kebijakan fiskal dan meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Maka itu, otoritas moneter harus bisa menjaga nilai tukar uang. Jadi sehingga menjaga inflasi dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Dan selanjutnya, analisis resiko dengan pendekatan 4 CS risk, yaitu currency, cross cultural, country, dan komersial. Yang pertama ada currency risk. Jadi sejak wabah COVID-19 ini sudah memberikan dampak yang sangat besar untuk kegiatan ekspor dan impor di Indonesia, yang menyebabkan negara kesulitan dalam melakukan kegiatan ekspor karena resiko terhadap nilai tukar uang ini yang tidak stabil. Jadi beresiko akan mengalami kerugian. Yang kedua ada cross cultural. Itu di saat pandemi yang COVID-19 ini, negara-negara di luar pasti tentunya akan lebih tegas dalam menerima ekspor karena COVID sangat mudah tertular. Dan tentunya ada peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh negara tujuan untuk kegiatan ekspor impor yang akan dilakukan. Yang C itu country risk. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan ekspor impor juga beresiko karena ada beberapa negara yang menerapkan lockdown dan menghentikan kegiatan ekspor impor, sehingga kegiatan ekspor di Indonesia ini akan terhambat. Dan terakhir itu commercial risk. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini, negara asing bisa memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan yang di Indonesia untuk melakukan kegiatan ekspor impor. Jadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat di dalam persetujuan dan perusahaan tidak bekerja sesuai dengan yang diinginkan atau dijanjikan. Oke, pembahasan ketiga ini faktor-faktor yang mendorong kesuksesan organisasi dalam melakukan perubahan dan bertahan di bisnis ekspor atau emerging operation. Jadi di kegiatan ekspor di Indonesia sempat melambat dan mengalami penurunan dikarenakan dengan COVID-19 yang sedang menyebar. Jadi pemerintah mengambil keputusan untuk menghentikan ekspor demi keamanan masyarakat. Namun, pemerintah mulai mengambil kebijakan-kebijakan yang sekiranya dapat mengurangi beban masyarakat. Salah satunya, kemudahan dalam penerbitan surat keterangan asal SKA atau COO. Ini yang isinya itu diyakini oleh pemerintah akan membuat ekspor di Indonesia lebih kompetitif di tengah pandemi virus corona ini yang terjadi berbagai negara saat ini. Jadi langkah ini tuh diambil pemerintah untuk memperlancarkan pasokan bahan baku agar proses memproduksi tidak terganggu dan juga dapat terus berjalan dengan cukup lancar. Selanjutnya D. Peran seorang project manager dalam global market dalam menjalankan kegiatan ekspor dengan menerapkan kemampuan manajemen project. Project manager merupakan seseorang yang berperan penting dalam sebuah organisasi maupun project. Project manager juga merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sebuah project. Seorang project manager pun menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah project. Seseorang yang menjadi seorang project manager harus memiliki kemampuan untuk menjalankan sebuah project. Dalam menjalankan kegiatan ekspor, seorang project manager dapat menerapkan kemampuan manajemen projectnya yang seperti: pertama, seorang project manager harus melakukan perencanaan yang matang terlebih dahulu sebelum menjalankan kegiatan ekspor. Hal ini dapat dimulai dengan membuat sebuah dokumen charter, perencanaan sumber daya yang efektif dan efisien.
Next, seorang project manager sebelum menjalankan kegiatan ekspor dapat mengestimasi terlebih dahulu terhadap jenis-jenis biaya yang harus dikeluarkan, yang tujuannya itu untuk meminimalisir kerugian yang akan timbul. Next, yang ketiga, seorang project manager harus melakukan pemantauan terhadap bagaimana proses berjalannya ekspor yang dilakukan. Tujuannya agar berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah diterapkan pada sebelumnya. Next, yang keempat, seorang project manager dapat menilai apakah proses ekspor yang dilakukan sudah berlangsung dengan baik atau kurang baik, dengan tujuan agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Kesimpulan, virus COVID telah memasuki Indonesia sejak awal tahun 2020 kemarin. Virus ini tuh berasal dari kota Wuhan, Cina, dan mulai menyebar ke seluruh dunia. COVID-19 ini telah memakan banyak korban di seluruh dunia, dan banyak juga perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang terganggu kegiatan ekspor importnya akibat virus ini. Salah satu kegiatan ekspor di Indonesia contohnya. Kegiatan ekspor dan impor Indonesia yang awalnya berjalan dengan lancar, kini mulai terguncang dikarenakan COVID-19. Adanya virus COVID-19 ini menyebabkan ekonomi di beberapa negara tidak stabil dan beresiko menurun, termasuk Indonesia, yang merupakan salah satu sumber penghasilan yang besar. Perkembangan ekspor di Indonesia juga mulai mengalami keburukan di masa pandemi COVID-19 ini. Sejak awal tahun ini, kegiatan ekspor mulai turun walaupun di bulan Februari dan Maret sempat terjadi kenaikan, namun di beberapa bulan kemudian terjadi penurunan lagi. Mengantisipasi hal ini, pemerintah mengambil kebijakan yang mempermudah para perusahaan yang bergerak di bidang ekspor-impor agar dapat lebih mudah dalam menerbitkan surat keterangan asal atau SKA atau COO. Next, saran. Menurut kami, ekspor masker memang sangat menguntungkan pada saat COVID-19 belum masuk Indonesia. Tetapi setelah dikabarkan COVID-19 ini telah memasuki Indonesia, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ekspor masker tidak lagi bisa dilakukan secara besar-besaran. Indonesia juga harus mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan ke depannya, salah satunya masker. Supaya ke depan ketika stok masker mulai menurun, Indonesia masih ada penyimpan apabila mendesak. Dengan arti lain, lengkapi terlebih dahulu kebutuhan masyarakat dalam negeri. Jika sudah tercukupi, barulah bisa melakukan ekspor ke luar negeri.